Banyak sekali kan di sini. Kita dapatkan ayat kesimpulannya. Saya seringkali kalau terakhir baca kesimpulan. Injil Paulus bukan kelanjutan Injil Petrus. Injil Paulus bukan Injil kerajaan. Injil Paulus bukan Injil Israel. Injil anugerah Allah bukan kelanjutan Injil Petrus. Injil anugerah Allah bukan Injil kerajaan. Injil anugerah Allah bukan Injil Israel. Itu. Oke. Kemudian kita lihat terus di sini. Kesimpulan ringkas. Saya selalu baca ini. Karena ini belum menjadi tujuan akhir saya ya. Jadi Injil anugerah Allah itu sama dengan Injil yang diterima oleh Rasul Paulus. Berpusat pada salib. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kalau ada Injil yang pusatnya bukan pada salib, Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit, maka itu pasti bukan Injil anugerah Allah. Itu aja. Gitu kan? Kemudian berdasarkan pewahyuan rahasia. Berlaku untuk gereja tubuh Kristus tanpa Taurat, tanpa ritual, tanpa syarat. Injil anugerah Allah memisahkan Israel dan gereja secara tegas. Makanya kalau di Injil anugerah Allah itu seringkali kita dengar Yesus adalah kepala. Bukan Yesus adalah Mesias. Oke, kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang ini. Perbandingan Injil Petrus dan seterusnya ya. Tetapi saya ingin membuat prompt. Ini menariknya dalam AI terkurasi ini, AI Mid-X ini, salah satunya adalah rightly divided. Di sini pertanyaan sederhana pun dia bisa memberikan jawaban yang lengkap. Jadi kalau saya membuat pertanyaan seperti panduan tadi, lakukan kalau saya AI terkurasi yang kita kembangkan ini, AI Mid-X, saya tidak mengikuti itu. Kecuali hal-hal yang sangat spesifik, saya seringkali masuk dalam format yang memang menjadi ketentuan gitu ya. Tetapi kebanyakan kalau untuk AI terkurasi Mid-X ini, saya sederhana saja. Misalnya begini, terima kasih, kan begitu. Walaupun ini tidak perlu saya sampaikan. Supaya saya belajar juga menghargai, saya harus belajar dengan terima kasih. Kan gitu. Jawaban kamu sangat baik. Sekarang saya ingin kamu juga menyampaikan ya tentang ya Injil kerajaan. Itu dulu ya, itu dulu. Santai kan? Jadi saya ajak berdiskusi biasa-biasa saja. Kalau mau ikut teorinya, ini sebenarnya tidak terlalu bagus prompt ini. Tetapi karena saya berada di AI terkurasi, AI Mid-X, saya bicara saja seperti ini. Kita lihat dulu. Injil kasih karunia, Injil anugerah Allah kita sudah dapat. Sekarang kita mau mendapatkan informasi tentang Injil kerajaan. Dia mengatakan Injil kerajaan adalah kabar baik tentang pendirian kerajaan Allah secara literal di bumi. Dengan Mesias Israel sebagai raja, Mesias Israel sebagai raja, sesuai janji-janji perjanjian lama kepada bangsa Israel. Jadi Injil kerajaan itu bersifat nasional, bersifat profetis, bersifat kondisional, bukan Injil salib sebagai berita utama. Gitu ya. Jadi terus banyak sekali dia jawab ini. Sampai pada bahasa asli. Ada yang mengatakan, Pak, di situ bisa enggak eksegesi detail? Bisa. Gitu ya. Tetapi kan ini untuk keperluan orang awam ini. Gitu. Oke, kita lihat kesimpulannya dulu. Kalau sudah dia bertanda begini, berarti sudah selesai. Kalau dia masih kotak, berarti masih berproses. Kita lihat kesimpulannya. Injil kerajaan bukanlah Injil anugerah. Artinya tidak sama dengan Injil anugerah. Injil kerajaan untuk Israel, bukan untuk gereja. Injil kerajaan itu tentang raja dan kerajaan, bukan tentang salib. Bersyarat dan disertai tanda. Ditunda, bukan dibatalkan. Akan kembali berlaku di masa depan. Kapan itu? Kita bisa tanyakan juga di AI. Kita sorot saja di sini. Kita sorot begini. Di sini ada Ask ChatGPT. Kita boleh bertanya. Klik ini, dia akan muncul di bawah. Kita akan tanya. Kapan itu masa depan? Gitu kan? Dia akan memberikan jawaban. Gitu ya. Oke.
Jadi sekarang kita sudah mendapatkan dua informasi tentang Injil Anugerah Allah dan Injil Kerajaan. Pertanyaan berikut yang kita bisa tanyakan adalah, dari kedua Injil ini, Injil itu, manakah Injil yang berlaku hari ini dan yang menyelamatkan hari ini, saat ini? Boleh. Pertanyaannya jadi sederhana. Ya. Injil yang berlaku hari ini dan menyelamatkan saat ini. Yang berlaku hari ini dan yang menyelamatkan hari ini hanyalah Injil Anugerah Allah. Injil yang diterima oleh Rasul Paulus. Injil Kerajaan tidak berlaku hari ini dan tidak menyelamatkan manusia pada dispensasi sekarang. Mari kita buktikan langkah demi langkah dari Alkitab. Dia memberikan pembuktian. Gitu kan? Oke. Dan seterusnya ya. Kita lihat. Bisa kita klaim. Kita bisa klaim di sini. Kita mengatakan, kalau memang kamu katakan Injil Kerajaan tidak menyelamatkan hari ini, bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya? Bukankah itu juga adalah firman Tuhan? Benar ya? Kita ganggu aja dulu. Kita ganggu. Dia mengatakan pertanyaan Anda sangat sah, sangat alkitabiah, dan sangat penting. Banyak orang berhenti tepat di titik ini. Saya akan menjawab dan seterusnya. Oke, prinsip kuncinya. Dia akan jelaskan di sini. Jadi kita tidak serta-merta menerima jawaban AI. Karena kita meyakini juga itu Injil Kerajaan adalah firman Tuhan, kan? Buktinya ada dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mempermasalahkan itu di AI. Kamu katakan itu tidak menyelamatkan. Bagaimana kamu pertanggungjawabkan? Gitu kan? Bukankah itu juga adalah firman Tuhan? Dia mengatakan begini. Kan asik sekali nih jawabannya. Gitu. Prinsip kunci, firman Tuhan bukanlah berarti selalu berlaku untuk semua orang di semua zaman. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan dilakukan Allah dan seterusnya. 2 Timotius 2 ayat 15. Membagi dengan tepat firman kebenaran. Semua firman itu benar. Tetapi tidak semua firman itu ditujukan kepada Anda hari ini. Contoh sederhana. Nah, gitu kan. Kejadian 6 ayat 14. Nuh disuruh membuat bahtera. Apakah itu firman Tuhan? Jawabannya ya. Apakah berlaku hari ini? Tidak. Imamat 11, larangan makanan. Apakah itu firman Tuhan? Ya. Apakah berlaku hari ini? Tidak. Kolose pasal 2 ayat 16. Kebenaran jangan sampai diartikan sebagai aplikasi universal. Makanya kalau kita belajar dispensasi, ada namanya kebenaran vertikal dan ada namanya kebenaran horizontal. Kalau saya mengajar dispensasi, saya tidak terlalu terburu-buru untuk menjelaskan kebenaran horizontalnya. Saya harus menjelaskan dulu tentang kebenaran vertikalnya. Lalu kemudian menunjukkan bahwa kebenaran vertikal itu hanya berlaku pada masa dispensasi itu. Baik, Pak. Bagaimana dengan kebenaran horizontal di situ? Kita bisa mendapatkannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu Baik, ya? Pak. Tetapi banyak sekali orang yang ini. Oke, saya kira ini penggunaan-penggunaan yang tepat. Silakan Bapak, saudara-saudara, Bapak dan Ibu bisa mencobanya karena ini menjadi penting sekali. Minta maaf ini, saya sudah mulai keasikan ini. Inilah kalau kita bermain di AI, biasa lupa waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Saya juga ketika seperti tadi berselancar, bermain mungkin saya boleh bilang berselancar lewat AI MeetX, itu kadang-kadang saya lihat, so jam 2:30 ini baru mau tidur. Nah, kurang lebih begitu ya. Artinya ada seperti yang mungkin dikatakan bahwa dimulai dengan sesuatu yang benar, maka dia akan berproses seperti tadi dengan benar, dan juga hasilnya atau capaiannya juga pasti akan
benar dan bertanggung jawab. Ya, itu yang mungkin Pak Dr. Joni menyiapkan. Tapi mungkin ada pertanyaan begini Pak, nanti ada kesempatan berikut supaya paling tidak menyiapkan semacam ada ya, perintah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada template-nya, sehingga itu bisa membantu penanya atau yang memberikan perintah dengan tepat dan benar, sehingga menghasilkan kerinduan untuk belajar lebih tepat dan benar serta yang bertanggung jawab. Baik, mungkin kita sudah ada di satu sesi tanya jawab ini, Pak Pendeta minta maaf Penatua Dr. Joni Pabisa dan Penatua Profesor Dr. Jimmy Pusangi serta Kapten Jenri Adi Saputra Gandaria. Kita masuk di babak pertanyaan sekarang. Oke, silakan Pak Ben. Ya, baik. Ini menarik ini materi malam hari ini yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita. Nah, tadi mengikuti pemaparan dari hambanya Kapten Jenri Gandaria. Ini saya melihat malah tadi sempat disentil bahwa kemajuan teknologi ini adalah suatu proses persiapan penggenapan waktu. Kurang lebih begitu ya, kalau tidak salah. Nah, yang saya ingin tanyakan, dalam pemahaman Kapten Jenri di dunia AI ini, teknologi AI ini, apakah mengikuti perkembangan zaman seperti yang sudah dijelaskan tadi di Amerika, di Cina, Timur Tengah, apakah AI bisa memprediksi kedatangan Tuhan itu kira-kira kapan? Makasih. Silakan Pak Kapten menjawab pertanyaan dari Pastor Ben. Ya, untuk AI dapat memprediksi, saya kira itu sudah bukan saya kira, tapi jawabannya itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri bilang di dalam satu kesempatan, saya lupa itu, dia bilang, anak pun tidak tahu. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi semua tidak tahu. Jadi berdasarkan jawaban Tuhan Yesus, AI pun tidak tahu tentunya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah juga kan. Hanya Allah sendiri yang tahu. Jadi saya kira itu jawaban singkat. Kalau saya bilang tadi tentang wahyu itu penggenapan, itu seperti di dalam dispensasional itu penggenapan untuk Israel, bukan penggenapan. Pak, di unmute kembali itu Pak Kapten. Ya, oke. Sorry. Ketekan automatically tadi dia ketekan. Oke. Jadi yang saya maksudkan tentang apokaliptik wahyu itu untuk Israel, bangsa Israel, bukan untuk Injil Anugerah. Injil Anugerah itu kita berpatokan daripada Rasul Paulus, Injil Rasul Paulus. Jadi itu kalau mau saya ada perbandingan, saya ambil dari produknya Pak John Pabisa itu antara Injil Israel dan Injil Rasul Paulus Anugerah itu. Saya kira itu hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang Pak Kapten maksud di sini bukan berarti bahwa Yesus dalam kapasitas sebagai Allah ya, tidak tahu. Dia itu sudah ada dalam kekekalan ya, Pak Kap. Jadi segala sesuatu itu, dan dia juga all science. Jadi dia mengetahui segala sesuatu, tetapi dalam kapasitas dia sebagai manusia, dia tidak melihat itu bagian yang harus dibicarakan. Oke,
ayat. Yes, karena itu di dalam misterion, di dalam era misterius, di dalam era Daniel, apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Jadi belum waktunya untuk dikasih tahu. Iya. Dan Tuhan Yesus sendiri dia tidak mau kasih tahu kok. Hanya Paulus yang dikasih. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ben. Cukup ini? Boleh, Boleh Pastor? saya tanya, Pak? Oh, sebelum ke Pak Yanes, ini ada ingin mentambahkan dari Pak Dr. Joni. Silakan Pak. Oke. Apa yang dikatakan oleh Cap Henry itu sangat tepat. Nah, sekarang bagian saya membuktikan jawaban itu adalah sangat tepat, gitu. Oke, mari kita lihat. Pertanyaannya adalah, dalam dunia AI, apakah kamu sebagai AI bisa memprediksi kapan kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan? Itu contohnya ya, Pak Ben, Yanis. Gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana AI itu menjawab. Padahal ini sudah AI terkurasi ya. Saya kurang tahu kalau AI publik bagaimana menjawabnya. Jangan sampai tidak konsisten. Dia jawab begini. Apakah AI termasuk saya bisa memprediksi kapan Tuhan Yesus datang? Jawaban singkat dan tegas. Tidak. Dan bukan hanya AI, manusia, malaikat, bahkan rasul pun tidak bisa. Gitu ya. Ini bukan keterbatasan teknologi, tetapi ketetapan Allah sendiri. Gitu ya. Pak, ini jawabannya kan asik ini. Kita tidak pernah berpikir mungkin bahwa ini adalah ketetapan Allah sendiri. Oke, mari kita lihat. Pernyataan langsung dari firman Tuhan. Saya yakin penjelasan AI ini jauh lebih detail jikalau kita mau menjawab secara langsung. Jadi dia menyampaikan ayat-ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1-2, Kisah Rasul 1 ayat 7, dan Yesus sendiri menutup akses informasi tentang kapan Yesus datang. Dia menutup. Oke. Kedatangan Tuhan bagi gereja sengaja tanpa tanda. Nah, itu dikasihkan lagi ayat-ayatnya. Menarik sekali ini. Ya. Bahkan yang menarik itu sebenarnya Filipi pasal 3 ayat 2. Ya. Mengapa kita mau tunggu-tunggu itu Yesus datang? Bukankah kita sebenarnya sementara menanti saat ini dari sorga, gitu kan? Kita menantikan juru selamat dari sorga. Gitu ya. Jadi walaupun kita masih ada di bumi, Kristus yang kita nantikan itu kita sudah nantikan sejak di sorga, ya, karena posisi kita di sorga. Jadi dalam dispensasi gereja, anugerah, tidak ada kalender kapan Yesus datang. Tidak ada tanda profetik. Tidak ada urutan nubuat. Jadi, kedatangan Yesus itu bisa terjadi kapan saja. Mengapa AI mustahil memprediksi? Nah, gitu kan? Dia kasih lagi jawabannya ini. Jadi, AI itu hanya bekerja berdasarkan data, pola, tren, probabilitas. Tetapi kalau bicara pengangkatan gereja, itu tidak punya pola. Tidak punya tanda, tidak bergantung pada kondisi dunia, tidak tergantung Israel, bait suci atau antikristus, tidak, gitu. Dan seterusnya. Jadi sesuatu yang disembunyikan oleh Allah tidak bisa diprediksi oleh AI. Ini menjadi menarik. Sehingga demikian AI sendiri tidak pernah memproklamirkan dirinya lebih dari Allah. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa AI itu bisa lebih dari Allah, itu bertentangan dengan apa yang AI sendiri katakan tentang dirinya. Gitu ya. Ini banyak sekali jawaban-jawaban yang disampaikan, ayat-ayatnya juga sangat bagus. Kita masuk pada kesimpulan. AI tidak bisa memprediksi kedatangan Tuhan. Manusia tidak diberi hak untuk mengetahui waktunya. Gereja tidak hidup dari tanda, tetapi dari pengharapan. Penantian gereja bersifat iminen. Dan seterusnya. Demikian jawaban AI. Terima kasih. Baik. AI Text. Ya. Oke, terima kasih Dr. Joni, kita berikan applause ini. Jawabannya sangat presisi gitu ya. Nah, artinya ini yang sangat kita banggakan begini, Pak. Dalam surat tadi yang dirujuk di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21 tadi kan. Di situ tegas sekali begini dikatakan, "Whence also we took the Savior, Jesus Christ, who shall change our frail body like unto his glorious body." Artinya di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di situ dikatakan dan dari situ juga. Pertanyaan jadi begini, dari situ mana?
Kan di situ di ayat 20 di situ dikatakan karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan ayat 21 dari situ juga. Berarti kita walaupun masih dalam fisik sekarang ini memang ada di bumi, tetapi dan dari situ. Nah ini memang menarik ini. Dari surga berarti kita menantikan Tuhan Yesus sekalipun fisik kita. Karena itu dikatakan dalam sekejap, itu dalam 1 Korintus pasal 15 itu Pak ya. Dia mengubah tubuh kita yang hina ini dalam sekejap. Nah itu kata yang digunakan kalau tidak salah menggunakan kata atomos. Baik Pak, kita tinggalkan dulu ini sebentar menuju ke Penatua Yohanes Apulite. Kalau tidak salah ini Pak Charles tadi sudah raise hand, tapi nanti tahan dulu nih Pak Charles. Kita Pak Ian Sapulete sudah mendahului. Oke Pak ya. Baik, silakan Pak Yohanes Sapulete. Baik, terima kasih Pastor Walda. Minta maaf dari tadi saya ini putus sambung terus. Ya, oke, terima kasih kepada Pak Kep Jendri. Hormat, selamat malam. Terima kasih atas infonya. Luar biasa tentang perkembangan AI. Dan sebelum saya bertanya, sebelum ada pertanyaan, pernyataan dulu. Ya, Pastor Walda. Bahwa sebelum saya belajar dispensasi, saya belajar Alkitab, ya, itu tidak tahu, pokoknya yang penting belajar aja lah, campur aduk sana sini, pokoknya begitu. Dan ketika saya belajar dispensasi, baru mulai teratur, tertata cara kita belajar secara sistematis. Artinya, Alkitab itu buku yang adalah benda buatan manusia, tetapi isinya itu yang membuat, yang adalah berisi firman Allah yang hidup. Tetapi bagaimana kita belajar itu isi daripada Alkitab itu? Saya sering dalam pelayanan juga, saya kalau menginjil sering bertemu dengan orang-orang yang sudah mengatakan, oh saya selalu baca, saya sudah 3 kali 4 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Tapi ketika ditanya mati kemana tidak tahu. Nah gitu. Pengharapannya kemana? Yerusalem baru. Itu artinya apa? Itu sama dengan AI sekarang ini. Kalau kita belajar AI publik atau umum ya kacau. Karena itu kita bersyukur bahwa ada AI Mid-X. Nah ini bagi yang alergi, tolonglah. Sebelum kita belajar dispensasi dulu juga, kita belum dengar Injil, kita juga bingung. Mudah-mudahan ke surga, masih mengaku orang berdosa. Setelah kita belajar Injil, baru kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan karena iman, bukan orang berdosa lagi. Nah gitu. Lalu setelah kita belajar dispensasi juga, kita mengerti bahwa itu diatur. Dari Kejadian sampai Wahyu itu diatur sedemikian rupa. Nah itu cuma masukan saja bahwa AI adalah alat seperti buku-buku lainnya. Makanya saya punya pernyataan itu yang sering dijadikan bahan tertawaan atau apa ya. Kalau ada yang gampang, kenapa dipersulit? Bukan berarti gampangan, bukan berarti harap gampang, saudara-saudara. Saya mau memunculkan prompt saja, itu bukan asal-asalan. Bahkan saya sengaja untuk memunculkan prompt yang agak menyimpang sedikit dari Mid-X di AI Mid-X, diarahkan saya kembali ke jawaban yang benar. Nah gitu, itu membuktikan. Dan saya tahu pertanyaan saya ini menjebak dia. Tetapi dia menjawab seperti tadi, pertanyaan yang apakah bisa diprediksi kedatangan Tuhan, dia jawab toh. Nah itu. Jadi bagi yang alergi AI Mid-X ini, tolonglah kita move on, yang tadi Pak Dokter bilang, kita belum mau move on aja gitu. Bahwa kita mau pertahankan dengan pengertian kita yang selama ini sudah tertanam berakar, kita ngajar PA, PI, ya kita sudah mengajar begini. Ketika kita berhadapan dengan kebenaran yang sesungguhnya, ortotomeo itu, kita nggak move on gitu. Nah gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, tadi pernyataan, sekarang pertanyaan itu,
bahwa berangkat dari kebenaran bahwa kita ini bukan dilahirkan kembali seperti Israel. Israel itu dilahirkan kita ini, makanya saya mengerti sekarang bahwa kenapa Paulus tidak pernah berbicara tentang kelahiran, tetapi dia berbicara tentang diangkat, adopsi. Kita diadopsi. Jadi kita ini anak dewasa, bukan anak dilahirkan, gitu. Karena itu kita ini ciptaan baru, atau kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli dari apa? Gitu. Jadi bukan kita dilahirkan, tetapi kita dibeli. Kita diangkat menjadi anak dari budak. Kita ini budak atau orang luar sana, lalu kemudian dibeli menjadi warga, menjadi keluarga Allah, tubuh Kristus, dan diberikan hak waris lagi. Gitu. Sehingga pertanyaan saya adalah, ini kan zaman anugerah Pak, untuk Pak Prof atau Pak Dr. John, ini kan zaman anugerah, di mana Injil kerajaan itu kan sudah dipending tuh, gitu, dipending atau di stop, nanti akan muncul lagi di masa tribulasi, akan diberitakan Injil kerajaan di situ, dan Injil yang benar. Jadi di masa anugerah, di mana hanya Injil anugerah saja yang berlaku saat ini, pertanyaannya, bagaimana dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dalam Injil anugerah memberitakan atau menyampaikan tentang Yohanes 3 ayat 16 maupun Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 itu tidak terlepas dari Yohanes 1 ayat 11, yaitu penolakan Israel terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias, kemudian tawaran. Kan dia datang kepada milik kepunyaannya itu secara nation atau bangsa, tapi ditolak. Lalu ayat 12 membuka tawaran kepada setiap orang, semua orang yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam arti, ketika orang percaya Yohanes 1 ayat 12, dia ditawarkan untuk menjadi anak-anak kerajaan, gitu. Karena itu adalah Injil kerajaan, anak-anak kerajaan. Nah, pertanyaannya adalah, di zaman anugerah, yang Injil anugerah berlaku, kemudian dia percaya kepada Yohanes 3:16, di mana hidup kekal kan tidak selamanya di sorga, hidup kekal di bumi baru dan Yerusalem baru juga hidup kekal. Kemana dia? Nah, apakah ke sorga karena memang dia berada di program anugerah, atau memang dia harus menghadapi masa tribulasi itu? Lalu kemudian dia nanti harus bertahan sampai dia masuk di kerajaan milenium. Baru kemudian dipindahkan ke bumi baru dan Yerusalem, bumi barulah, karena kalau mau bilang Yerusalem baru itu khusus untuk Israel. Tetapi yang saya maksudkan adalah semua orang atau siapa saja yang percaya dan menerima diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kan Injil Yohanes 1 ayat 12 itu kan Injil kerajaan tuh. Tidak berbicara tentang Yesus mati menghapus segala dosa, atau Yesus mati dikubur dan bangkit, atau surat-surat Paulus. Itu Pak Jimmy atau Pak Dokter, Pak Prof Jimmy atau Pak Dokter Joni, siapa yang mau jawab? Kira-kira orang yang percaya hanya kepada Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 12 dan 13 itu, kira-kira kemana mereka Pak? Ke surga? Atau ke bumi baru nanti? Atau memang terserah Tuhan? Karena ada yang jawab seperti itu. Terserah Tuhan lah. Oke, baik. Menurut Bapak-Bapak gimana? Oke, terima kasih Pak Yanes, Penyatua Yanes Sapulete. Luar biasa. Punya Ambon. Ini kebetulan karena pertanyaan ini diberikan pada dua orang, saya persilakan Prof Jimmy. Untuk sementara silakan Pak. Oke, Pak Yanes, luar biasa memang pertanyaannya. Ini banyak sekali orang yang salah kaprah ya. Saya sudah melihat bahasa asli. Kalau kita juga ini menjadi anak, tapi kita menjadi anak kalau di bahasa asli ditulis kita uihos.
kita itu uihos artinya anak angkat. Tapi kalau bangsa Israel, mereka itu adalah tenon. 1 Yohanes 1 ayat 12. Tenon beda dengan apa yang Paulus katakan uihos. Nah, itu. Jadi menjadi anak sama menjadi anak tapi beda. Karena apa? Karena tenon mereka akan ke kerajaan, ke bumi. Tapi kalau uihos mereka akan ke sorga. Jadi mesti kita kontrol lagi bahasa asli. Saya juga cuma tanya ke AI ini, AI yang bilang ke saya, ya. Kemudian yang mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, saya juga sudah tanya ke AI, apakah Yohanes 3 ayat 16 dapat membawa kita ke sorga? Dia jawab, tidak. Ya, nanti mungkin Pak Joni Pak bisa boleh demonstrasikan nanti ya. Saya tidak tahu itu Yohanes 3 ayat 16 itu, tapi saya sudah pernah bertanya. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak Yohanes, kemanakah orang itu apabila dia percaya Yohanes 1 ayat 12? Nah, memang soal percaya itu kita tidak bisa lihat. Dan itu sudah dikatakan Tuhan sendiri di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan Allah dengan pribadinya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban itu karena jawaban yang saya berikan cuma boleh ambil dari Alkitab. Silakan Pak Joni, buktikan AI-nya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, silakan Pak Dr. Joni. Iya, jadi sebenarnya Pak Yanes Sapulete ini harus bertanya pada 4 orang, 4 narasumber. Ya toh? Yang pertama Prof. Posangi, yang kedua Cap Jenry, yang ketiga saya, dan yang satu lagi AI. Makanya saya mau tanya Pak Yanes, kami mau menjawab atau AI yang mau menjawab ini? Oke, kita AI saja ya. AI, karena kalau saya pun menjawab pasti berdasarkan referensi-referensi itu. Saya bisa menjawab secara langsung. Nah, tetapi kalau saya kemudian di ujungnya mengatakan ini sumbernya dari AI, mungkin Pak Yanes nanti akan bilang, kenapa enggak AI saja langsung gitu. Gitu ya. Oke, kita demo. Karena Prof ingin kita demo, mari kita demo. Oke. Ini kita demo. Kalau seseorang percaya kepada Kristus karena Yohanes 3 ayat 16, apakah orang itu pasti masuk surga seperti surga yang dimaksudkan dalam Injil Paulus? Promnya asik ya. Spesifik promnya gitu. Mengapa saya harus mengatakan seperti surga yang dimaksudkan dalam Injil Paulus? Karena kita tahu posisi Yohanes 3 ayat 16 itu bukan dalam posisi 13 surat Rasul Paulus. Sehingga demikian, itu kita perjelas. Kalau seseorang percaya kepada Kristus karena Yohanes 3 ayat 16, apakah orang itu pasti masuk surga? Seperti yang dimaksudkan dalam Injil Paulus, mari kita lihat jawabannya. Ini. Wah. Jika seorang percaya kepada Kristus berkat Yohanes 3:16, apakah ia pasti masuk surga? Jawaban ringkas tapi tepat. Ya, ia bisa diselamatkan dan masuk surga. Apakah AI sampai di situ saja? Saya sengaja tidak lanjut ke bawah ini. Karena di bawah sebenarnya sangat menentukan sekali. Kita lihat di bawahnya. Oke. Ia bisa diselamatkan dan masuk surga jika iman yang ia miliki berakhir pada Injil anugerah Allah. Itu kuncinya di situ. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Jadi, kita itu bukan berhenti pada pemahaman Injil kerajaan dalam Yohanes 3:16 saja. Makanya tadi saya mengatakan, kalau kita menginjili seseorang hanya berhenti di Yohanes 3:16, maka itu sebenarnya penginjilan yang tidak bertanggung jawab. Kita itu pasti ke surga di atas.
Sementara kita menyampaikan saja, menyampaikan hanya Yohanes 3:16. Lalu kemudian ketika ditanya pada orang yang menginjil, masuk surga enggak? Orang yang menginjil itu akan bilang, oh dia pasti masuk surga. Asalkan dia percaya pada Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Ya, itu jawaban penginjil. Tapi sayangnya itu dia tidak sampaikan dalam penginjilannya. Jadi bagaimana orang itu bisa percaya pada Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit kalau itu tidak disampaikan dalam penginjilannya? Makanya sama seperti jawaban AI ini. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya pada pemahaman Yohanes 3:16, tetapi harus berakhir pada Injil anugerah Allah. Nah, dia berikan penjelasan di sini. Yohanes 3:16 adalah firman Tuhan, tetapi dalam konteks dispensasi Israel. Konteks historisnya dia jawab. Jadi, Yohanes 3:16 benar. Yohanes 3:16 belum lengkap sebagai Injil keselamatan bagi gereja di masa kini. Nah, masalah utamanya apa? Karena Yohanes 3:16 tidak menjelaskan Injil yang menyelamatkan hari ini. Mari kita perhatikan secara jujur. Tapi seringkali kan orang tidak jujur ini melihat. Ya, justru kalau kita bergaul dengan AI, maka kita akan terbiasa untuk menjadi jujur. Apakah Yohanes 3:16 menyebut Kristus mati karena dosa-dosa kita? Jawabannya tidak. Apakah Yohanes 3:16 bicara tentang Yesus dikuburkan? Jawabannya tidak. Apakah Yohanes 3:16 bicara Yesus telah dibangkitkan? Jawabannya tidak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4, Injil bla 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 yang olehnya kamu diselamatkan. Jadi, Injil yang menyelamatkan hari ini didefinisikan secara eksplisit, secara terang benderang oleh Rasul Paulus, bukan oleh Yohanes 3. Nah, kalau kita mau lihat lagi kebenaran vertikalnya kan menjadi cerita lain lagi. Itu sudah ranahnya dispensasi. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya pada Yohanes 3:16? Disinilah kita harus jujur dan adil. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu, ia percaya Yohanes 3:16, lalu percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Gitu kan? Oke. Kemudian kita lihat yang kedua. Kemungkinan kedua, ia berhenti di Yohanes 3:16 tanpa Injil salib. Dia hanya percaya Yesus adalah anak Allah, tetapi tidak percaya Kristus mati bagi dosa-dosanya. Ia belum diselamatkan menurut Injil Paulus. Ini clear. Karena iman yang menyelamatkan hari ini harus berobjek pada salib dan kebangkitan, bukan sekedar identitas Yesus. Nah, sekarang, mana yang saudara mau terima? Silakan diuji. Kalau saya akan bilang kepada orang yang saya injili, kamu harus percaya pada Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kita bisa berdebat secara akademis tentang ini, tapi tidak akan pernah berguna untuk penginjilan kita debat itu. Yang berguna adalah ketika kita menyampaikan bahwa Injil hari ini adalah Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Itulah Injil yang harus kamu percayai. Demikian barangkali jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Dr. Joni dan Penatua Prof. Jimmy yang sudah menjawab pertanyaan dari Penatua Yohanes Sapulete. Saya ke Pak Charles Lucy. Sesudah Pak Charles, baru nanti ke Brian. Silakan Pak Charles. Mungkin diperkenalkan dulu. Malam. Saya Charles Lucy. Pak, saya mau sebenarnya pertanyaan saya sederhana aja. Saya tujukan pada narasumber Pak Joni Pabisa aja ya. Tadi Bapak awal-awal tadi menceritakan tentang cara mengcustomize itu Pak ya. Fitur AI itu bagaimana Cak? Bisa Bapak ulangi Pak? Cerita sederhana aja Pak, simple aja. Saya pengen tahu cara mengcustomize-nya itu. Kita ini kan gaptek lah masalah teknologi itu ya. Bisa Bapak ceritakan di kita, Pak Joni Pabisa. Terima kasih Pak ya. Iya. Pastor Walda. Iya, silakan. Iya, izin Pak Charles. Saya tadi itu hanya bergurau sebenarnya karena Pak Walda itu membatasi materinya hanya di prom gitu. Pakai yang umum. Tapi walaupun udah umum, Yang ini umum aja. AI ini udah bandel Pak. Dia udah ngerti cara berpikir saya dan posisi saya. Jadi walaupun umum dia seringkali sudah tahu diri ini AI ini. Oke. Kemudian lihatlah di sebelah kiri bagian bawah itu.
yang di sini Pak, bisa ikuti kan panahnya Pak ini? Di sini namanya Metuka Gaindo Development, itu saya Pak. Mungkin kalau di Bapak, Ibu, saudara-saudara itu nama masing-masing akun ya. Oke, kita klik. Setelah kita klik, setelah kita klik maka tampil pilihan-pilihan seperti ini. Ya, ada ini nama saya Joni Pabisa, ada upgrade, ada personalization, setting dan seterusnya. Kita masuk saja di personal Pak ya. Atau boleh Ya, masuk di setting juga, nggak ada masalah. Oke, kita masuk saja di personal sini. Oke, klik aja personal. Akan muncul seperti ini. Gitu Pak ya. Akan muncul seperti ini. Lalu klik personal. Oke. Dia akan ada seperti ini Pak. Inilah yang saya customize Pak ya. Ada custom instruction. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini Pak. Kalau Bapak seringkali buka FB apa semua itu, seringkali ada tawaran untuk Sapphire Pak ya. Ya. Sapphire itu ada tawaran itu dan berbayar Pak. Kalau saya memang sudah lama menggunakan dan saya tidak pernah menjual ini. Oke Pak. Di More About You itu kita akan isi seperti ini. Saya copy paste aja Pak ya. Ctrl A, Ctrl C. Lalu kemudian saya coba share ke Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ini. Silakan di copy paste aja. Mudah-mudahan bisa semua ini. Oke. Wah, tidak cukup ya. Tidak cukup berarti saya harus bagi dua ini. Dia 1400, harusnya ini ada, dia cuma 1000 ya. Oke, kalau begitu saya hapus ulang. Saya copy paste ke Word aja dulu Pak. Ya, oke. Oke. Oke, jadi saya hapus saya copy ke Word aja. Kita lihat. Ya, lalu nanti saya coba share ke Bapak dan Ibu. Saya akan coba share ya, saya ambil sedikit. Jadi nanti Bapak dan Ibu sambung-sambung aja ya. terima kasih Pak. Iya, oke, satu. Jadi kita coba. Ya, ini yang pertama Pak ya. Oke. Silakan di copy paste, masukkan di situ nanti. Lalu ini sambungannya Pak. Saya berikan sambungannya. Ini harus dimasukkan dalam perintah akun Bapak. Ini. Oke. Jadi saya sudah berikan. Lalu kita kembali lagi di share screen kita. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Ini pengenalan awal nih ya. Oke, Ya, Pak, kita butuh nggak sama apa-apa. sekali masalahnya Pak. Oke, saya ulang share. Oke, Terima kasih Pak nggak apa-apa, Joni. Pak. Ya, untuk pengenalan awal boleh lah ya kan. Siapa Iya, tahu Bapak Pak. buka praktek di luar, nanti kita bisa ikut praktek di luar, bisa kursus di luar, boleh juga kan. Boleh, Pak, boleh. Dengan senang hati, Pak. Oke, jadi Iya nih. kalau kita sudah kembali di sini, personal, lalu personal, kemudian masuk di More About You, gitu kan? Jadi saya sudah masukkan di sini. Jadi tolong perhatikan Pak, dimasukkan di sini Pak ya. Bapak juga boleh sih masukkan di atas. Ini misalnya occupation ini ya sudah dosen pakar dan seterusnya. Lalu saya juga untuk custom instruction juga saya masukkan di sini. Tapi ini tidak ada persoalan Pak, karena yang paling penting sebenarnya itu di More About You. Gitu Pak ya. Ini di customize Pak. Kalau memang Bapak juga mau masuk di custom boleh Pak, silakan. Saya bisa membagi nanti. Di custom ini yang saya harapkan adalah bagaimana tulisan AI ini betul-betul seperti tulisan manusia Pak.
bukan seperti tulisan Gitu. mesin. Lalu kemudian di more about you ini memperkuat lagi bahwa hasil yang nanti diberikan oleh AI itu adalah hasil yang betul-betul uh, plagiasinya rendah, lalu kemudian deteksi tentang bahasa mesin juga itu rendah. Tapi saya sendiri tidak merekomendasikan harus diuji lewat bahasa mesin, Pak ya, karena bahasa mesin itu bisnis itu, Pak. Bisnis. Karena Iya. pernah saya menguji, Iya. Pak, di Zero GPT misalnya, Zero GPT gratisan itu, wah, angkanya itu 90-an%, Pak. Tapi ketika saya coba berlangganan, Pak, turun drastis menjadi 50%, Pak. Gitu ya. Padahal saya tidak Oh, apa-apakan gitu. Nah, sehingga demikian saya tidak mempercaya itu, saya coba pakai Turnitin untuk menguji plagiasinya. Kalau memang kita lakukan dengan customize seperti tadi, maka tingkat plagiasinya itu dipastikan di bawah 20%, Pak. Bahkan kalau saya menggunakan masuk di AI terkurasi, itu rata-rata tingkat plagiasinya di bawah 10%. Bahkan saya pernah mencapai 2%, Pak. Gitu. Demikian Pak Charles, gitu. mudah-mudahan Iya, ini bisa terima kasih berguna. Pak. Ya, Tuhan Yesus Itu memberkati. pengenalan awal. Terima kasih banyak Pak Ya, oke. Joni. Thank you. Selamat malam. Baik. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Charles yang sudah berinteraksi dan nanti di mute lagi Pak ya. Oke, saya ke Saudara Brian. Silakan Brian menyampaikan pertanyaan. Oh ini mungkin karena ini Brian maksudnya. Silakan Brian. Brian Ibah, silakan unmute dulu. Oke, kita masih menunggu ini karena tadi Brian sudah raise hand, tapi kalau yang lain masih penasaran dengan penjelasan dari ketiga narasumber, 4 ya, tadi disampaikan Pak Dr. Joni. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, maka kita sudah harus ini Bapak Elia Henok. Silakan Pak Elia, perkenalkan diri dan ada di mana posisi. Silakan Pak. Ya, perkenalkan, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Bapak Ibu, Bapak juga kalau ada Ibu, Prof, Pastor, dan juga Penatua. Perkenalkan, saya Elia Henok dari International House of Prayer Ministry ya. Jadi saya memimpin satu ministry, posisi saya domisilinya di Surabaya. Ya, saya asalnya sama dengan Pak Sapulete dari Ambon, ya. Jadi kita sama-sama dari Ambon. Jadi yang dari Ambon, saya juga dari Ambon. Ya. Salam, ya, orang Timur, ya. Beta dari Ambon, ya. Ya, pertanyaan saya gini aja, dua aja. Satu tentang predestinasi, ya, yang lagi heboh-hebohnya itu. Nah, itu saya mau tanya tentang predestinasi, karena predestinasi itu kan kalau di reform itu mengklaim bahwa itu sudah ketetapan Allah. Jadi kalau orang sudah ditentukan mati, masuk neraka, ya masuk neraka, gitu loh, nggak bisa diganggu gugat, gitu. Tapi ada hamba Tuhan yang saya tanyakan juga, seorang pendeta juga, pengajar juga, dokter. Beliau ngomong, saya kurang setuju dengan hal itu. Dan tentang pandangan reform. Ya, dan itu memang sempat heboh di YouTube. Kalau kita lihat live-nya itu. Nah, itu nanti bisa dijawab oleh pakar-pakar kita yang ada di sini, Profesor Jimmy, atau pastor-pastor yang lain. Saya kepingin tahu pandangannya. Ya, dan juga silakan dari AI boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya ada lagi ikut kuliah. Pengajarnya semuanya doktor semua. Nah, salah satunya itu dokter yang ngajarin tentang psikologi yang ada hubungannya dengan Alkitab. Nah, pas waktu dia komen, dia bilang gini, saya kurang sepaham dengan aliran karismatik. Ya. Yang sering kalau menyelesaikan satu problem permasalahan tentang pertobatan itu selalu hubungannya dengan
doa pengusiran roh atau kelepasan. Nah, lebih condong ke situ. Nah, dia bilang saya lebih setuju pendekatannya tuh dari sisi psikolog. Kemarin saya sempat tanya, jawabannya ya ujung-ujungnya juga ayat-ayatnya Alkitab. Padahal saya kepingin tahu dari sisi psikologinya itu seperti apa cara pandangnya beliau. Tapi kok beliau jawab lagi back to Bible gitu loh. Kalau back to Bible saya sudah paham gitu loh. Saya kepingin lihat dari sisi keilmuannya beliau, karena kan beliau kan dokter kan, dokter yang sudah juga berpengalaman mengajar dan punya buku. Tapi jawabannya buat saya kemarin kurang memuaskan. Nah, dua pertanyaan itu saja yang ingin saya tanyakan, karena beliau itu memberikan contoh buat saya itu sebenarnya saya sudah paham sih, contoh seperti kayak Daud gitu loh, jatuh karena apa? Itu dari sisi manusianya. Saya bilang dari pengalaman saya pelayanan ya, itu pasti ada hubungannya dengan satu, kamu buka celah, dua, kamu pasti disusupi oleh roh jahat. Kenapa? Itu ada di perjanjian baru salah satunya. Kayak Petrus waktu itu. Petrus bilang seperti gini kepada Tuhan Yesus, jikalau cawan ini jauh dari lalu daripadamu, langsung Tuhan Yesus tengking. Langsung Tuhan Yesus bilang gini, nyala engkau iblis, sebab apa yang kau pikirkan itu bukan dipikirkan oleh Allah, melainkan dipikirkan oleh manusia. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan sisi psikologi, gitu loh. Jadi kita harus, saya ingin bertanya, tolong beri saya penjelasan tentang pertanyaan saya yang pertama, dan pertanyaan saya yang kedua. Silakan. Baik. Saya memberikan ini ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati Pak Elia. Mungkin ini kalau tidak salah dari I Hope ya Pak, I Hope Ministry ya Pak Elia? Ya, benar. Oke, terima kasih, selamat bergabung. Ya. Kami berharap tetap kita Ya. bisa berbagi ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan predestinasi, yang semuanya ini tema kita kan AI dalam dunia AI dalam hubungan dengan dunia teologi. Jadi ini memang bisa juga dijawab. Dan kemudian yang kedua adalah hubungan dalam pandangan karismatik, begitu Pak ya. Nah, mungkin saya coba ke Pak Jenry dulu terlebih dahulu. Silakan Kapten Jenry. Saya dulu, karena tiketnya di AI. Gitu, Oke, saya dulu. Oke, Begini, pertanyaan saya. Pak Elia, kami senang sekali boleh bergabung dan mengikuti. Pertama, pertanyaan saya, Pak Elia percaya Tuhan Yesus? Baik, Mus. Percaya, Pak Prof. Oke, terima kasih. Kedua, Pak Elia kalau mati kemana? Saya pribadi ya, kalau saya mati ya, mati pasti masuk ke dalam surga ya, sudah. dalam Oke. kekekalan ya. Terima Dan kasih. nanti kita akan Jadi ditempatkan kalau begitu, langit dan bumi yang baru ya. oh, langit dan bumi yang baru. Oke. Kita bicara soal dua eskatologi. Satu, bumi dan langit yang baru. Yang kedua, sorga. Nah, sekarang soal predestinasi mungkin mereka ambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 4. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jelas sekali di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah memilih kita. Nah, ini pernyataan bahwa kalau yang masuk surga sudah ditentukan Allah, yang masuk neraka juga sudah ditentukan. Nah, ayat ini yang sering disalahartikan. Memilih Dia ini, kalau yang saya mengerti, memilih Tuhan Yesus. Begitu. Nah, orang yang memilih Tuhan Yesus, jadi memilih Dia, yang dipilih Dia itu Allah memilih Tuhan Yesus. Tetapi yang memilih percaya kepada Tuhan Yesus, yang manusia itu. Dan saya, Pak Joni,
orang-orang yang hadir di sini telah memilih untuk percaya kepada Yesus mati kubur bangkit yang sudah dipilih oleh Allah lebih dulu. Jadi predestinasi itu maksud kita di situ yang dipilih bukan diri kita, tetapi yang dipilih yaitu Yesus Kristus, kemudian kita yang memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit. Itu jawab pertanyaan yang pertama ya. Dan yang kedua tadi itu nanti kita boleh lihat satu kali saja. Pak Joni mungkin boleh langsung ditanyakan di AI ya, coba supaya didemonstrasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjut saja barangkali Prof izin. Ya, terima kasih Pak Elia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menantang ini. Karena kita bisa saja mendobrak ya pandangan-pandangan yang selama ini berkembang. Saya pernah Pak di kesempatan yang sama di tempat ini, Grace Ministry ini, menyampaikan materi tentang Ordo Solution. Itu terkait dengan predestinasi Pak. Tetapi itu saya jelaskan sebelum AI ini ada. Dengan referensi-referensi yang saya gunakan, saya bisa menjelaskan tentang predestinasi. Tetapi kemudian setelah mendapatkan 20 referensi lengkap, saya justru menjadi semakin kaya. Dan sangat kaget sekali bahwa apa yang selama ini berkembang tentang predestinasi tidak seperti yang harusnya dipahami dalam gereja tubuh Kristus. Pertanyaan, kalau di tubuh Kristus predestinasi itu kapan terjadi? Ternyata predestinasi dalam tubuh Kristus itu terjadi setelah kita percaya. Setelah kita menjadi anggota tubuh Kristus. Predestinasinya di mana? Pasti selamat, pasti warga negara sorga, menjadi anak Allah, dan seterusnya. Gitu. Menjadi warga negara sorga, itulah predestinasi. Jadi predestinasi itu terjadi setelah kita menjadi anggota tubuh Kristus. Oke, itu pemahaman saya yang kemudian membuat saya bilang, wow, luar biasa ini. Mari kita lihat AI menjawab mengapa seringkali pemahaman-pemahaman tentang predestinasi itu menjadi berbeda-beda. Ada kesalahan umum, Pak. Ya, oke, ulang. Ini pertanyaannya, Pak. Mengapa pertanyaannya ini sederhana, Pak? Karena memang saya pakai AI kita yang sudah di-share tadi. Gitu, Pak ya. Saya pakai rightly divide ini. Kamu kenal istilah predestinasi? Cuma itu aja, Pak, pertanyaan saya kan. Dia mengatakan, ya, saya kenal istilah predestinasi. Dan ini istilah Alkitab yang sering disalahpahami, terutama bila tidak dibagi dengan benar sesuai 2 Timotius 2 ayat 15. Dia jelaskan apa itu predestinasi, Pak. Lalu kemudian predestinasi itu muncul di mana? Dia menyebut ini Roma, Efesus, dan kemudian seterusnya. Lalu dia katakan begini, apa yang dipredestinasikan? Nah, ini kuncinya. Jadi yang tidak dipredestinasikan adalah siapa yang diselamatkan, siapa yang binasa. Itu yang tidak dipredestinasikan. Tetapi kemudian ada yang mengatakan predestinasi seperti yang Pak Elias tadi sampaikan kan? Bahwa ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk binasa. Dalam konteks mid-X, yang tidak dipredestinasi itu adalah siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa. Yang dipredestinasi menurut 13 surat Rasul Paulus adalah posisi dan tujuan orang yang sudah berada di dalam Kristus. Ini menjadi menarik. Dan saya kira ini tidak menjadi bahan pembicaraan di luar sana. Contoh, Ia telah menentukan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak. Efesus 1 ayat 5. Kita, orang percaya, bukan seluruh manusia. Jadi urutan Alkitabiah menurut Injil Anugerah Allah. Manusia mendengar Injil Anugerah Allah, Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan. Manusia percaya. Percaya pada apa? Kristus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi, dia itu
menurut Injil Anugerah Allah, dipredestinasi setelah percaya, orang itu dipredestinasi untuk menjadi bagian tubuh Kristus, menerima warisan sorgawi, dan memiliki posisi di tempat-tempat sorgawi. Jadi, predestinasi berbicara tentang apa yang Allah tetapkan bagi orang percaya, bukan siapa yang boleh percaya. Ini menjadi menarik. Nah, ini kesalahan umumnya, Pak. Kalau ini saya suka sekali, Pak, membedah yang ini. Jadi kesalahan umum itu adalah dia mencampur predestinasi dalam surat Rasul Paulus dengan pemilihan Israel. Kesalahan berikutnya adalah ketika membaca Roma sampai Efesus, dia membacanya dalam kacamata teologi perjanjian, dia membacanya dalam mazhab Calvinisme klasik. Nah, kalau itu dilakukan, Pak, dikatakan di sini itu melanggar right division. Tidak sesuai dengan 2 Timotius tadi. Dengan demikian, mereka itu mencampur Israel dan gereja. Mari kita lihat. Ringkas. Predestinasi menurut Alkitab dan Paulus, Allah menentukan terlebih dahulu tujuan, posisi, dan kemuliaan bagi mereka yang telah berada dalam Kristus melalui Injil Anugerah Allah. Jadi bukan penentuan nasib sebelum iman, tetapi penentuan tujuan setelah dia percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berkenankah, Pak, diulangi, Pak, untuk yang kedua? Izin. Pak Elia, minta tolong, Pak, yang kedua. Iya, yang kedua itu tentang ini, Pak. Seringkali kan kalau di karismatik itu kan kalau berbicara tentang pertobatan itu awal mulanya kan satu ya. Yang awal mulanya biasanya tuh kita berbicara tentang pelepasan dari roh-roh jahat, ya. Nah, tapi kalau yang kemarin yang saya lagi belajar itu dia bilang terlalu kurang sepaham dengan aliran karismatik gitu loh. Karena dari sisi psikologinya juga ada gitu loh. Dari sisi psikologinya yang harusnya diberesin. Contoh, dia kasih contoh seperti kayak Raja Daud. Contoh seperti begitu. Terus seperti kayak Elia, Nabi Elia. Contoh, ketika ditakutin sama Ratu Isabel, takut, lari, gitu loh. Nah, seperti itu. Itu seperti itu, dia kasih contoh. Tapi ketika saya tanyakan solusinya, cara penyelesaiannya dari sisi psikologi gimana, dia kembali lagi ke ayat Alkitab. Padahal saya kepingin tahu dari sisi secara psikologi yang ilmu yang dia pelajari itu seperti apa, gitu loh. Kalau yang dari sisi Alkitab, setelah dia jelaskan, saya bilang kalau ini sih saya sudah tahu, gitu loh. Nah, maksud saya itu dari sisi psikologinya, pendekatan psikologinya gimana? Karena kalau saya bilang, kalau yang dia yang dokter itu pahami juga, saya bilang buat saya pribadi ya, yang pelayanan juga kelepasan, itu saya alami gitu loh. Harus memang intinya tuh harus melayani yang namanya pelepasan dari roh jahat. Karena ada firman Tuhan juga katakan kalau engkau ingin merebut orang, istilahnya untuk merampas seseorang dari dalam rumah itu kamu harus ikat orang kuatnya dulu gitu loh. Ikat orang kuatnya dengan mungkin salah satunya dengan berpuasa. Nah, itu baru kamu bisa rebut atau kamu rampas orang itu keluar. Gitu loh. Dari istilahnya dari gelap kepada terang yang ajaib gitu loh. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang tadi saya kasih perumpamaan tentang Tuhan Yesus sama Petrus kejadiannya. Ketika itu Petrus ditempel lah, disupilan sama iblis. Nah, Petrus katakan, jikalau cawan ini kalau bisa cawan ini berlalu daripadamu, Tuhan Yesus bilang, nyala engkau iblis, gitu loh. Sebab apa yang engkau katakan itu bukan dari Allah, pikirannya Allah, tapi pikirannya manusia. Nah, kalau berbicara tentang psikologi, kalau yang dijelaskan kemarin, saya kurang dapat jawabannya. Makanya saya kepingin tahu jawabannya dari bapak-bapak pada malam hari ini. Itu aja yang saya ingin jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elia. Saya coba merangkum begini.
kita lihat AI menjawab. Kita ke topik lain ya, artinya tidak terkait dengan predestinasi. Bagaimana posisi orang-orang karismatik yang suka menonjolkan peristiwa-peristiwa ritual, seperti adanya ritual pelepasan seseorang dari roh-roh jahat. Begitu Pak ya. Bagaimana dengan aspek psikologinya? Begitu dulu Pak ya. Boleh ya, kita coba lihat jawabannya. Oke. Jadi kita harus ajak pindah topik Pak, supaya dia tidak menjelaskan kaitannya dengan predestinasi. Karena kalau tidak, dia akan tetap terus itu. Oke. Nah, ini bagus sekali, Pak. Kan saya suka ini selalu dia jawab begini. Saya akan menjawab tenang, analitis, dan berlapis. Ini yang kemudian menjadi, wah, ternyata memang harus begini kita. Oke. Kita lihat bagaimana posisi teologis. Jadi fakta Alkitab yang seringkali diabaikan dalam program gereja tubuh Kristus. Kolose 2 ayat 10 misalnya, kamu telah dipenuhi di dalam Dia, dalam Kristus. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, kerajaan sorga di atas. Kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita dimateraikan. Jadi kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Implikasi dispensasional sekarang. Orang percaya tidak mungkin kerasukan roh jahat. Ini menjadi menarik ini. Tetapi banyak orang bilang, wah orang percaya masih bisa kerasukan roh jahat. Tapi fakta Alkitab seharusnya tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam dia, sudah memeteraikan dia. Tidak ada contoh Paulus melakukan ritual pelepasan. Wah, kalau begitu, ritual pelepasan yang karismatik lakukan itu dasarnya apa? Tentu bukan dalam Injil Paulus. Paulus mengajarkan casting the demon from beliefs. Jadi harus percaya ya. Pengusiran setan adalah tanda kerajaan untuk Israel. Terkait otoritas mesianik kalau ada pengusiran setan. Kesalahan utama karismatik. Memindahkan praktik kerajaan Israel ke gereja anugerah. Ke dalam dispensasi sekarang. Ini pelanggaran serius terhadap 2 Timotius 2 ayat 15. Masalah utama ritual pelepasan. Dia menggeser Injil anugerah dan seterusnya. Wah, ternyata bahaya ini. Gitu ya. Oke. Ritual pelepasan sering menyiratkan orang percaya masih dikuasai, keselamatan belum cukup, Roh Kudus kalah oleh roh jahat. Tidak masuk akal ini. Ini kontradiksi langsung dengan doktrin pemeteraian posisi dalam Kristus, keamanan kekal, keselamatan kekal. Nah, kita lihat aspek psikologinya. Sekarang kita masuk ranah psikologi. Bukan untuk mengejek, tetapi memahami fenomenanya. Jadi, dalam lingkungan ritual, itu ada namanya musik repetitif, pengulangan, teriakan-teriakan, bla bla. Kalau saya Pak mau mempraktekkan bahasa roh yang saya tidak mengerti, saya bisa Pak. Gitu ya. Tetapi itu bukan bahasa roh sebenarnya. Itu bahasa apa ya? Kalau Bapak dan Ibu mau mendengarkan boleh Pak. Gitu ya. Jadi itu akibat pernah ikuti seminar dan ditunjukkan bagaimana cara mereka berlatih dan saya coba, saya bisa. Tapi bukan karena saya kepenuhan roh, saya bisa begitu. Gitu ya, karena latihan gitu. Jadi dia cuma bilang puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, kan begitu. Gampang sekali kan? Tapi apakah pada saat itu saya di kepenuhan roh? Tidak. Itu karena saya sudah latihan gitu. Gitu ya. Gitu ya. Cuma yang dikasih jelas itu puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, orang bilang bahasa roh yang begini. Puji Tuhan, haleluya. Padahal bahasa enggak dimengerti juga. Saya juga enggak ngerti itu. Yang saya mengerti itu hanya puji Tuhan, haleluya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi ini aspek-aspek psikologisnya Pak, di sini juga dijelaskan dan saya kira ini menjadi penting. Kita simpulkan saja. Secara teologis, praktik pelepasan bagi orang percaya tidak alkitabiah dalam dispensasi saat sekarang dan masa anugerah. Secara psikologis, banyak fenomena dapat dilihat tanpa supranatural. Secara pastoral, orang-orang ini perlu diajar, bukan dihina. Banyak yang tulus tetapi salah diajar. Gitu Pak ya. Asik sekali nih. Ya, jadi mereka kasihan tulus tapi pengajarnya yang salah ajar ini. Dan seterusnya. Demikian barangkali Pak penjelasannya, selebihnya silakan Pak dicoba di AI. Saya tambah dikit boleh Pak.
Pak yang Bagaimana Pak Charles? Bagaimana Pak Charles? selain predestination ada final destination nggak? Ada ini Pak, predestinasi Pak ini. Yang Ya, finalnya, final destination ada nggak? Bisa dicet Pak. Mungkin Bapak ketik supaya Iya. kita lihat. Mungkin Supaya nanti saya tidak kita salah paham. lanjut lagi Pak John di Oke deh. pertanyaan Pak Charles, karena tadi Ada satu yang belum dijawab, Pak Walda. ya silakan Prof. Itu soal Pak Petrus. Petrus kan pada waktu itu di dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22, Matius 25 ayat 19, 3 kali Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus itu harus mati, kubur, bangkit. 3 kali, dan Petrus katakan supaya jangan terjadi. Ya. Jadi pemberitaan itu dia tarik ke Tuhan Yesus. Petrus tegur. Saya baca ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua iman, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, apokteino ya, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini Yesus memperkenalkan bahwa dia akan mati, kubur, bangkit. Yang ada pada pemberitaan dari Paulus. 3 kali Petrus tidak menerima itu. Petrus menarik Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid, 11 murid juga Tuhan Yesus pernah sampaikan. 12 murid Tuhan Yesus pernah sampaikan. 11, ya 12 dengan Petrus ya. Dan mereka juga tidak tahu. Itu jelas sekali tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal di situ. Kemudian dia bilang bahwa dia akan mati, kubur, bangkit. Murid-murid tidak mengerti dan mereka pura-pura saja, mereka diam. Kalau Petrus memang terima pukulan Petrus karena langsung Yesus katakan iblis. Itu yang Tuhan Yesus sudah berikan signal bahwa dia akan mati, kubur, bangkit. Sesuai yang diberitakan oleh Paulus. Perencanaan itu tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan Yesus sudah berikan signal. Itu saja yang saya boleh tambahkan. Terima kasih Dr. Walda, Pastor Walda. Terima kasih Prof. Jadi ini Pastor Walda, boleh saya Pastor Walda, boleh saya tambahkan dari psikologi? Silakan Pak Captain. Kita masih ada kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Oke. Pak Elia, Shalom. Elia Henok. Saya coba bertanya lewat AI ini, tetapi dari yang umum ya, bukan yang dari Pak John Pabisa. Mungkin ini agak mendekati saja, tidak dapat menjawab seluruhnya. Kalau menurut kita melihat Sigmund Freud saja, dari Sigmund Freud itu dia pakar psikoanalisis yang dari dari psikologi terapan ya. Kalau S2 itu sudah akan mendapatkan psikologi terapan. Nah, kalau menurut psikologi terapan itu dari Sigmund Freud dalam psikoanalisis, konsep keselamatan adalah proyek dari kebutuhan akan perlindungan. Jadi manusia dari dulu itu mau melindungi diri untuk selamat. Mekanisme pertahanannya adalah agama meredakan kecemasan eksistensial terhadap kematian. Karena secara manusia, human being, manusia semua takut mati kok kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau dia belum bertobat,
pasti takut mati. Itu sebabnya Sigmund Freud bilang, keselamatan adalah proses konstruksi psikis untuk mengatasi ketakutan. Itu urutannya menurut psikologi dari Sigmund Freud. Mari kita lihat dari Carl Gustav. Dari Carl Gustav, Gustav Jung. nanti Pak Pastor Wada, nanti info saya kalau waktunya selesai. Itu kalau dari, mungkin begini Pak Eli, ada banyak referensi Carl Gustav, kemudian Viktor Frankl, kemudian Abraham Maslow, William James. Dari situ kita boleh mendapatkan itu dari AI sebenarnya. Kalau saya baca itu banyak, Pak. Termasuk filsafat-filsafat psikologi. Jadi Bapak boleh bertanya dari sana. Itu contohnya tadi saya sudah sampaikan bahwa memang dari psikologi ada para pakar yang mengarahkan supaya biasanya itu di teologi filsafat ada apa, di sekolah teologi yang belajar tentang filsafat, mereka akan mendalami juga psikologi keselamatan itu. Jadi itu contohnya tadi. Saya kira Bapak boleh dapatkan lebih lanjut karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin kalau dari awal tentang psikologi, saya boleh baca semua itu. Saya kira itu untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, diharapkan ini sudah dapat menjawab pertanyaan dari Boleh Pak Pastor Walda. Oh, boleh Pak. Ini kita mau bertanya ke Brian, tapi silakan. Oke, ini mendesak barangkali. Itu referensinya sangat bagus, tetapi saya ingin mengatakan bahwa rata-rata referensi itu akhirnya menjelaskan bahwa keselamatan itu ada kontribusi manusia. Gitu. Bagaimana dia melindungi diri dan seterusnya. Sementara dalam konsep Injil yang diterima oleh Rasul Paulus, justru kita seharusnya berada pada satu titik bahwa tidak ada lagi yang bisa kita buat. Kita orang yang sebenarnya di posisi sudah mati. Ya, dalam Efesus pasal 2, kita orang yang tidak berarti sama sekali. Tidak ada satu usaha pun yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Keselamatan yang ditawarkan kepada kita dengan berita Injil bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit, itu sebenarnya ditawarkan kepada manusia yang sudah berada dalam kebuntuan untuk bisa diselamatkan. Mau hidup saleh tidak berarti, karena itu seperti kain kotor. Mau berusaha, Roma pasal 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang bisa kita andalkan? Tidak ada. Oleh karena itu, keselamatan yang mau diberikan kepada manusia adalah keselamatan yang Yesus kerjakan lebih dulu. Beda dengan Yohanes pasal 3:16. Dia tawarkan, percaya baru diberikan. Tetapi, bagi gereja tubuh Kristus adalah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus lebih dulu. Yaitu dia rela menyerahkan nyawanya untuk mati, dikuburkan, dan bangkit. Dia bangkit untuk menyatakan kemenangan. Jadi yang dia berikan kepada manusia yang sudah mengalami kebuntuan adalah, kamu dalam posisi yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun, sekarang percayalah pada Injil ini. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Oleh karena itu dia relevan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia, pemberian cuma-cuma, bukan usaha, bukan karena kita layak, tetapi karena kita memang tidak berlayak, sehingga dia berikan itu kepada kita. Bahwa hanya bisa direspon dengan iman. Iman, objek dari iman adalah Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau itu clear, maka keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keselamatan ada andil usaha manusia. Sebenarnya perkara keselamatan itu bukanlah sesuatu yang diberikan sebagai satu-satunya. Karena pada saat yang sama,
Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk hidup dalam pekerjaan yang baik. Pada saat yang sama, Allah mengubah kita menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat Efesus pasal 2, 8 sampai ayat 10, sebenarnya jelas sekali di sana. Bagaimana kasih karunia, itu berarti keselamatanlah inisiatif Allah yang rela mati lebih dulu, menyerahkan nyawanya, supaya dosa kita bisa ditebus. Yang ia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi siapa yang percaya. Dan kemudian ia akan mengubah kita menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, penjelasan persoalan diciptakan dan persoalan kelahiran baru, saya kira sudah pernah dibicarakan di sini. Walaupun kemudian ada berbeda-beda, tetapi kalau saya percaya saja pada apa yang Rasul Paulus tuliskan. Bukan berarti bahwa Injil lain atau firman lain itu harus saya buang. Kalau saya buang, saya orang terkutuk, Pak. Gitu ya. Roma pasal 15 ayat 4. Dengan adanya kejadian, keluaran, dan seterusnya, saya bisa paham bagaimana sebenarnya Allah yang penuh kasih itu. Allah yang kemudian berinisiatif menyelamatkan. Gitu. Kalau itu tidak ada, saya tidak akan bisa mengenal itu. Kalau itu tidak ada, Paulus juga tidak akan menggunakan referensi itu. Dengan demikian, kita juga tidak bisa memahaminya dengan baik. Tetapi ketika bicara Injil hari ini yang menyelamatkan, Injil mana? Yaitu saya percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni sudah menjawab. Jadi jelas itu sistematikanya bisa dilihat dari analitik yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 itu, Pak ya. Bahwa kita mati, kita tidak bisa berbuat apapun, dan kemudian yang membuat kita hidup itu adalah Kristus. Dan setelah Efesus pasal 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa kita memiliki keselamatan, kita mati, kita memiliki keselamatan karena perbuatan Allah lewat kematian Kristus. Dan kemudian ayat 10 juga menjelaskan bahwa dengan kita yang tadi mati dan sekarang kita hidup, kita dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini jangan sampai terputar, begitu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. John. Dan kedua narasumber, Prof. Jimmy Pesangi dan Kapten Jendri. Ini ada satu pertanyaan terakhir ini dari Saudara Brian Iba, Magister Teologi. Silakan, Brian. Halo. Boleh sekaligus on kamera, Brian? Ya, jaringan. Oh, oke. Apa boleh soalnya paket lagi matikan. Oke, silakan. Ya. Nah, kan saya ini kan mau bertanya, ini tadi soal AI ya. Nah, saya juga kan berasal, bisa dibilang mantan seorang Muslim, yang dimana ada beberapa memang aliran-aliran dalam agama Muslim yang menentang pemakaian AI ini. Istilahnya boleh pakai AI, tapi jangan libatkan di dalam peribadatan atau dalam kegiatan-kegiatan agama. Nah, itu mempunyai alasan seperti hukum Islam atau fatwa tanpa memiliki sanad atau dasar, itu yang mereka takutkan menjadi kesalahpahaman. Nah, dan juga saya mau bertanya soal AI di sini tentang dalam teologi Kristen, yang dimana pertanyaan saya itu yang saya catat tadi, apakah penggunaan AI dalam menulis khotbah atau memimpin doa mengurangi nilai keoriginalitas bergereja orang percaya. Contoh, di Jerman tuh ada gereja yang pakai AI, dia pakai bot begitu, bertenaga AI untuk berkhotbah, memimpin doa, bahkan memimpin pujian. Nah, apakah itu tidak mengurangi nilai originalitas kita sebagai orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan, bergereja, istilahnya bergereja, dan seperti itu. Apakah itu tidak mengurangi nilai dalam kita menyembah Tuhan? Nah, dan yang kedua, tadi kan yang kedua juga menyinggung soal predestinasi ya. Nah, ini saya sedikit mau tambahkan, karena juga tesis saya S2 itu membahas soal pembenaran dan penggantian dan pembenaran
Nah, tesis saya ini full mengeritik tentang tentang teologi Kristen karismatik, yang dimana yang tujuannya itu untuk GBI Glow yang di Manado di sini. Nah, itu mengkritik teologi mereka yang dimana mereka mempunyai pemahaman bahwa ada usaha manusia untuk menggapai keselamatan itu, dan saya mengkritik hal itu. Nah, predestinasi yang saya pahami, yang menurut orang reform, bukan menurut saya, yang pernah ada sebuah buku karya R.C. Sproul yang berjudul Chosen by God, yang menjelaskan tentang pemilihan Tuhan, tentang predestinasi ini. Nah, tadi kan Bapak Profesor Jimmy Posangi, mohon maaf kalau salah menyebut nama, mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya itu memilih Yesus, betul kan begitu? Tadi dibilang seperti itu, memilih Yesus. Nah, bukannya dengan perkataan itu, saya menempatkan diri saya sebagai jemaat awam, ketika saya mendengar hal itu, saya mungkin akan bertanya, berarti ada peran manusia. Berarti ada usaha manusia untuk menerima. Yesus memberikan keselamatan itu, dan kita ada usaha untuk menerima hal itu. Apakah seperti itu maksudnya? Atau bagaimana? Nah, karena dalam pemahaman reform, predestinasi ini berbicara soal, menekankan soal bagaimana keselamatan itu milik Tuhan, kedaulatan Tuhan secara penuh. Manusia tidak mempunyai usaha atau apapun, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang kerjakan sepenuhnya. Dan kita percaya itu, dan kita percaya kepada Yesus itu karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kita untuk percaya, tapi Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita percaya kepada Yesus. Nah, itu predestinasi. Nah, jadi kalau bisa dibilang bagaimana? Kalau misalnya ada jemaat, mungkin GAA ya, Gereja Alkitab Anugerah, jemaat awam nih misalnya, saya sebagai seorang pendeta mengatakan seperti itu, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah di situ perkataan itu menjadi sebuah ambigu atau paradoks ya? Istilahnya seperti itu, menjadi sebuah kebingungan teologis yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan, berarti ada usaha manusia dong. Karena manusia itu menerima, Yesus memberi, kita mempunyai eksekusinya sendiri, yaitu menerima. Nah, seperti itu. Karena kalau dalam pemahaman iman saya sebelumnya ya, dalam pemahaman iman saya sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Kalau kita melihat iman saya sebelumnya itu beragama Muslim, itu mempunyai pandangan bahwa pengampunan atau perbuatan baik itu menjadi tanggung jawab manusia untuk menerima keselamatan itu. Itu terdapat dalam Quran surat 3 Ali Imran yang berkata, wasari'u ila makfirotin miribokum wajanatin, yang berarti, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa yang itu berarti orang-orang yang patuh akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja sih pertanyaan saya tentang AI. Yang pertama, pertanyaan saya tentang AI, apakah penggunaan AI dalam membuat khotbah, dalam membuat pujian, tidak mengurangi originalitas dalam kita orang percaya untuk beribadah sebagai orang bergereja? Dan yang kedua, tentang predestinasi, soal kita menerima Yesus, bukankah itu perkataan menimbulkan kebingungan teologis yang mengatakan berarti kita ada usahanya sendiri dong, begitu. Itu saja pertanyaan saya. Mungkin kalau ada yang kurang, mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya mungkin pertama, karena ini ditujukan ke salah satu narasumber, yaitu Prof. Jimmy, untuk mengklarifikasi kata pemilihan dan kemudian menjadi percaya, apakah itu tidak menjadi ambigu gitu Pak. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi beda menerima, dibilang tadi oleh Brian bahwa itu adalah usaha. Tapi kita mesti bedakan menerima dan percaya. Kalau Paulus selalu mengatakan percaya. Percaya itu beda dengan dikatakan menerima. Menerima kalau tadi bilang usaha, lambano, ya toh. Jadi itu beda kalau kita bilang percaya. Percaya apa? Apakah itu usaha? Percaya. Kita tidak tahu, kalau bilang percaya itu usaha ya terserah, tapi Alkitab hanya katakan Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 tadi yang disampaikan oleh Pak Joni,
itu percaya. Itu saja. Makasih. Baik, terima kasih. Ini jawaban yang sangat sederhana. Oke, silakan Pak. Sebelum ke Pak Joni, kita ke Pak Jendri. Pak Jendri mungkin mau menambahkan dari Shalom, Brian. Shalom. Brian masih ingat Isa rohulahi wa kalimatuhu dan Isa Maryama hakama adila. Ya, Masih ingat itu ada di mana? Tidak apa-apa kalau Eh, tidak mungkin ingat. Saya ya, lanjutkan, mungkin Brian. kalau lihat lagi harus lihat Al-Quran lagi kan. Ya, Ya, itu setara dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa ya, eh, Tuhan Yesus itu kalau mereka bilang Isa tak sebenarnya beda. Jadi dia adalah kalam Allah atau firman Allah. Nah, itu kuncinya di situ. Dan kalam Allah itu adalah firman Allah. Ya, kalau Brian bertanya tentang manusia menyembah Allah atau manusia beribadah atau mengadakan gereja di dalam pengaruh atau melalui atau dipimpin oleh AI, seperti tadi dikatakan di Jerman ada robot pendeta, bahkan di Jepang juga ada robot pendeta. Di beberapa ya negara betul. sekarang sudah ada robot pendeta untuk memimpin ibadah. Saya sudah memaparkan tadi bahwa AI bukan imago Dei. AI itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Kemudian AI itu hanyalah alat, bukan pribadi. Dan dia tidak mempunyai roh. Sebab di dalam Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah roh. Yohanes 3, Allah adalah roh. Siapa yang menyembah dia, menyembah di dalam roh. Kemudian Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau manusia menyembah Allah melalui atau dipimpin oleh AI, dipimpin oleh robot, saya kira jelas-jelas tidak memenuhi standar Alkitabiah. Karena mesin yang memimpin bukan roh. Di dalam Betul, Pak, manusia, betul. di dalam pendeta manusia itu ada roh. Saya kira itu saja jawaban. Jadi jangan sampai kita percaya sama AI karena AI ada errornya. Seperti yang dikatakan oleh Pak John Pabisa dan juga Pak Profesor. Saya kira itu, Brian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Oke, saya langsung ke Dr. Joni. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Jadi kalau mau memperhatikan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, maka di sana dikatakan percaya kepada Injil. Betul kan? Percaya kepada berita. Lalu kita coba bangun benang merahnya dengan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi percaya di sana adalah dalam konteks mempercayakan diri kepada Kristus, karena memang kita tidak bisa apa-apa lagi. Gitu ya. Betul Pak, Jadi betul. jadi kita tidak bisa apa-apa lagi, Pak. Mau usaha kain kotor. Mau hidup baik tidak mungkin. Mau selamat dengan cara dan usaha berbagai macam tidak bisa. Lalu Injil Rasul Paulus bilang, percayalah kepada Yesus yang telah mati. Tuhan, saya sekarang nggak bisa apa-apa lagi. Saya sekarang percayakan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dan di sana kita lihat bahwa ada kerja Roh Kudus memateraikan kita. Jadi kita selamat masuk surga itu ketika kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi orang tidak mungkin masuk surga, pasti masuk surga itu kalau tidak dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan cara untuk bisa dimateraikan oleh Roh Kudus adalah percaya seperti yang Prof katakan tadi, dalam arti mempercayakan diri sepenuhnya
Karena berita yang kita dengar dari Injil, Yesus sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan penggunaan AI dalam liturgi? Ketika kita ingin menampilkan lagu, itu boleh AI ya, Brian ya? Masih boleh AI? Ya, boleh Pak. Boleh. Ya, Gitu. Ketika kita mau main musik, boleh AI, boleh. Ini menjadi sesuatu yang kalau bicara musik, maka Pak Pastor Walda ini adalah orang yang sangat bersahabat dengan AI, gitu kan? Bahkan minggu lalu kita sudah diperkenalkan pada satu sosok yang betul-betul bisa memberdayakan AI lewat lagu. Posisi-posisi AI seperti itu boleh. Tetapi ketika kita berdoa, maka AI tidak bisa menggantikan. Ketika khotbah, AI seharusnya tidak boleh menggantikan. Karena apa? Kalau kita menggunakan AI untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, maka kita akan menjadikan itu semacam ritual. Di dalam dispensasi anugerah, ritual tidak diperlukan. Gitu ya. Manusia tetap menjadi pengambil keputusan. Karena AI itu hanyalah seperti rujukan referensi. Ketika Brian membaca buku, sama itu. Tetapi ini bicara digital. Berdoa, AI itu bukan manusia. Dia tidak punya hati gitu. Sehingga demikian dia, kalaupun kemudian dia bisa bersuara, tetapi itu tidak lahir dari produk iman. Karena AI tidak beriman loh. Gitu kan? Gitu. AI bukan anggota tubuh Kristus, tetapi dia dapat dijadikan sebagai alat untuk kita bisa memosisikan diri kita secara tepat dan benar di dalam tubuh Kristus kita, gitu kan? Jadi, bagaimana pendapat saya tentang AI dalam liturgi? Boleh digunakan, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Dan tidak boleh digunakan jikalau kemudian menggantikan peran manusia dalam berkhotbah, dalam berdoa, dalam bersaksi misalnya. Kalau di gereja kami kan ada bersaksi itu. Dan bersaksi itu selalu indah gitu. Menurut saya ini sesuatu yang sangat bagus. Tapi sayang sekali bersaksi itu durasinya pendek gitu. Lalu kemudian kita harus belajar itu dari gereja-gereja maju bagaimana mendengarkan khotbah-khotbah lama gitu. Kalau kita itu mendengarkan khotbah 45 menit saja udah mulai gelisah kita. Gitu ya. Sementara gereja di luar sana itu bisa sampai 1,5 jam, bisa sampai 2 jam gitu. Tetapi ada kesaksian ini, gitu ya. Ada satu dosen STT, dia pengikut reform, dia seringkali mendengarkan khotbah-khotbah dari pengkhotbah-pengkhotbah top reform. Ada suatu waktu AI rightly divide ini saya berikan kepada beliau. Karena berkenalan, beliau dosen STT, lalu bercerita dan saya berikan, dan saya kemudian memberikan tuntunan sederhana. Karena dia dosen, dia akan cepat ngerti. Jadi saya memberikan tuntunan sederhana. Dan saya kaget sekali ketika dia kemudian memberikan kesaksian pada saya. Dia katakan begini, Pak John, AI yang Pak John sampaikan ke saya sudah gunakan untuk menguji khotbah-khotbah yang saya dengar. Termasuk pengkhotbah hebat dari reform. Dan dia mengatakan apa? Ternyata pengkhotbah hebat pun itu masih bisa kepleset. Bagaimana kamu bisa katakan kepleset? Ya, saya mengujinya lewat AI yang Pak John sampaikan. Pak, saya bilang sudah betulkah? Sudah dibandingkan, diuji lagi. Saya bilang, saya sudah uji, Pak. Ternyata pengkhotbah hebat saya ini kepleset dia. Ini mungkin yang ditakutkan oleh para pengkhotbah, sehingga dia itu anti AI. Gitu ya. Tapi kalau saya justru mendorong jemaat itu semakin cerdas. Silakan gunakan AI. Uji para pengkhotbahmu. Uji saya dalam menyampaikan materi. Gitu ya. Dengan begitu kita akan semakin hati-hati dalam mengajar, kita akan semakin hati-hati dalam menginjil. Kita harus waspada. Jangan sampai kita mengajarkan yang salah. Dengan demikian tergenapilah ayat Alkitab yang mengatakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Saya sekarang Pak Ket, Pak Walda, saya sudah memiliki kebiasaan. Kalau mau menyampaikan materi, saya bilang begini. Alkitab adalah kebenaran absolut.
Itu tidak perlu kita uji. Tetapi apa yang keluar dari mulut saya, ini saudara harus uji. Karena yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami. Ya. Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Amin. Kalau begitu, pakai Alkitab. Kalau cuma pakai Alkitab, mungkin terbatas. Pakai AI. Gitu. Apakah AI dasarnya tidak Alkitab? Kita tanamkan Alkitab di situ. Bahkan kita tanamkan pernyataan iman di situ. 20 referensi yang tidak diragukan lagi kemurniannya. Bagaimana kemudian kita mengatakan kita jauh lebih hebat. Sedangkan kita juga mempersiapkan bahan seringkali salah kan? Seringkali keseleo ya, Brian ya. Gitu. Karena keterbatasan pemikiran kita. Kita menggunakan referensi yang tidak tepat, itu bahaya. Kita mengaku kita adalah mid-X, tetapi referensi kita adalah Covenant. Itu kan masalah. Kita mengatakan saya mid-X, Anda memakai Scofield. Itu salah itu. Scofield itu Covenant dia. Kisah 2 dia. Gitu kan? Lalu kemudian mau mengaku sebagai mid-X, tidak bisa. Maka di sana akan kita temukan bagaimana dia akan belok menjadi mobil Terios, bukan mobil Ras. Gitu. Seperti itu, Brian. Jadi saya kira gereja juga tetap harus terbuka terhadap perkembangan. Kalau mau minta rekomendasi dari saya, maka saya akan mengatakan begini. Terkait dengan AI, silakan gereja membuat SOP penggunaannya. Demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Ini Kalau mau tanya sedikit, silakan Brian. Ini waktu kita tinggal 5. untuk Pak Joni atau siapa yang bisa menjawab. Nah, saya mempunyai satu pertanyaan yang dimana cara kita mengatasi ketakutan jemaat, tentang profesi atau pekerjaan mereka yang diambil. Contoh, petugas tol atau mesin pabrik, itu kan di beberapa negara, mungkin sudah ada di Indonesia, petugas pabrik atau jalan tol itu sudah digantikan dengan robot-robot yang dijalankan oleh AI, bertenaga AI. Nah, ada beberapa itu yang sudah diganti, bahkan karyawan-karyawan mungkin ada yang dipecat, ada yang dikeluarkan karena digantikan oleh AI karena alasan mereka karena AI lebih murah dan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan jemaat tentang penggunaan AI? Mungkin ada jemaat yang takut kehidupannya terancam digantikan oleh AI, pekerjaannya hilang. Mungkin kita sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana kita mengatasi hal itu? Mengatasi ketakutan itu. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Brian. Pak, ini membutuhkan jawaban yang panjang karena kelihatannya ini pertanyaan yang memang butuh jawaban yang panjang. Sementara waktu kita tinggal singkat. Tapi kalau Pak John bisa menjawab singkat, go ahead. Oke, Pak. Silakan. Unmute dulu, Pak. Ya, pertanyaannya sulit sekali karena saya tidak pernah jadi bos dari suatu perusahaan ini. Berarti kita butuh Gitu ya. sesi baru lagi nih, Pak ya. Ya, tapi begini. Disitulah fungsi pastoral dari suatu gereja kan. Fungsi pastoral dari suatu hamba Tuhan, dari seorang hamba Tuhan. Fungsi pastoral dari seorang pekerja gereja. Ada namanya pengembangan diri. Gitu kan? Silakan. Gereja harus bisa menjawab tantangan ini. Gitu ya. Kemudian keputusan-keputusan manajemen itu memang selalu mempertimbangkan profit gitu. Teknologi yang berkembang kalau cepat disambut oleh para pengusaha, memang akan berakibat seperti itu. Gitu kan? Tapi di sisi lain ada kebijakan-kebijakan juga oleh pemerintah yang berusaha untuk mengatur sehingga tidak terjadi sesuatu yang sangat ekstrim. Yang saya tahu karena di pemerintahan itu seringkali ada pembatasan-pembatasan PHK ya, akibat berkembangnya teknologi. Ada itu aturannya, lalu kemudian ada juga upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dari warga negaranya. Memang ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Pasti itu.
gitu ya. Tenaga 5 orang boleh digantikan oleh 1 orang. Ya, tapi kalau tidak ada orang, AI juga tidak bisa digunakan. Tetap harus ada orang, gitu. Nah, sehingga pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, sekalipun berkembang AI, tapi AI itu sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan. Contoh, dalam layanan publik untuk pengurusan KTP dan seterusnya. Tetap dibutuhkan manusia di sana. Walaupun mesin AI itu bisa berkembang, tetapi ada pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh AI, yaitu dari hati ke hati. Dan pada bagian-bagian tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu, sekalipun AI digunakan di situ, tapi AI sama sekali tidak pernah menggantikan manusia. Gitu. Oleh karena itu, bagaimana pastoralnya? Belajar itu, kita harus banyak belajar ini. Bagaimana orang yang kemudian terancam, ayo kita bekali dengan pengembangan kapasitas diri. Mari kita lihat lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin. Makanya sekarang itu sementara digalakkan UMKM gitu. Saya baru saja membeli salah satu produk UMKM ini. Gitu ya. Ini dihasilkan oleh orang yang kemudian tergeser karena perkembangan AI. Tapi akhirnya pemerintah bisa memfasilitasi dan bisa menghasilkan keripik seperti ini. Dan ini keripik yang sangat bagus sekali. Oke, jadi kita tidak perlu takut. AI tidak akan pernah bisa menggantikan kedaulatan Allah. Sekalipun tantangannya ada, tapi orang yang menghadapi tantangan itu akan tetap bersandar kepada Allah. AI tidak bisa menggantikan itu. Nah, demikian barangkali jawaban singkat saya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Joni dan Brian yang sudah berinteraksi. Intinya di sini bahwa AI itu bukan segalanya. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa Allah, self-eksistensi Allah atau being Allah, keberadaan Allah itulah yang menjadi pertaruhan di dalam kehidupan setiap manusia. Dan kita bersyukur bahwa kita bagian dari rancangan Allah dan memiliki suatu kepastian, memiliki hidup yang kekal di surga. Ini suatu jaminan kokoh, jaminan yang absolut, dan kita masuk dalam suatu tugas yang penting, yaitu bagaimana kita menyampaikan Yesus yang sudah menyelesaikan seluruh hutang dosa manusia. Dia telah dikuburkan, mati kubur, dan kemudian pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Nah, itu isi dari Injil yang dimaksud Efesus pasal 1 ayat 13, ketika kamu percaya Injil keselamatan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadikan bahwa semua kita ini orang-orang yang berbeda. Mungkin kita bisa bersama-sama dengan satu kelompok komunitas, tetapi kita berbeda. Apa yang membedakan? Karena kita ada pemeteraian Roh Kudus. Nah, ini saja mungkin yang menjadi. Terima kasih. Ada satu lagi yang perlu saya tekankan barangkali, Pak Walda. Silakan, Pak. Oke, sekalipun itu terjadi dalam jemaat kita, tetapi jangan pernah menjadi. Menyambung pertanyaan Brian tadi mungkin, Pak. Iya. Oke, silakan. Saya ingin memberikan penegasan aja. Jadi sekalipun itu terjadi pada jemaat kita, terjadi dalam gereja kita, jangan pernah menjadikan mimbar sebagai motivator ekonomi. Ya. Karena bahaya. Kalau mimbar dijadikan sebagai motivator ekonomi, maka Injil akan dipelintir begini. Tuhan pasti buat kamu sukses lagi. Jemaat yang tetap sulit akan merasa gagal secara rohani. Sekalipun terjadi PHK, Injil anugerah tetap harus diberitakan di mimbar. Bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit. Itu bukan jaminan ekonomi tanpa penderitaan, tetapi jaminan kepastian masuk surga. Sekalipun kita menderita. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak John. Terima kasih, Pak. Ya, saya jadi justru dengan penyampaian terakhir ini saya teringat bahwa kita perlu ada satu materi baru yang membicarakan tentang dispensation. Mengapa? Karena dispensation itu diangkat dari kata nomos, oikos dan nomos, dan kemudian dari oikos dan nomos itu diterjemahkan menjadi ekonomi. Begitu, Pak ya? Oke, tapi nantilah next. Saya pikir Prof ini tajam di dalam menilai hal itu, apalagi Pak Dr. John ya. Dari Grace Ministry mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber, Dr.
Joni Pabisa, MPD MTH, Profesor Dr. Jiwi Posangi PhD, dan Kapten Jenri Adi Saputra Gandaria M. Mars MTH. Ya, terima kasih untuk semua ketiga narasumber dan juga semua yang sudah menyambut lewat pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada interaksi yang tajam bahkan, dan semua bisa dijawab oleh ketiga narasumber. Kita berikan tepuk tangan dulu ini. Oke, terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengar closing statement dan kemudian nanti sebentar kita akan berdoa. Doa ini akan disampaikan oleh Pastor Ben Yanis, Magister Teologi. Jadi ini sudah bukan lagi STH, sudah Magister Teologi. Silakan, saya minta terlebih dahulu dari Profesor Dr. Jiwi Posangi PhD. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi kita sekarang masih bertanya-bertanya untuk mempermudah, mempercepat, untuk kita menjadi lebih bijak, lebih cerdas, lebih cepat, kita menggunakan AI. Nanti kalau sudah di sorga tidak pakai AI lagi, kita langsung tanya ke Tuhan Yesus. Selesai. Jawaban semua clear, tidak lagi ada yang ragu-ragu, tidak lagi yang salah. Ya, semua sudah pasti jelas. Cuma saya mau ingatkan, pertanyaan saya selalu, apakah saudara percaya Tuhan Yesus? Sesudah dia bilang, saya percaya. Kemanakah saudara sesudah meninggalkan dunia ini? Kalau dia jawab, Yerusalem baru. Astaga naga. Harusnya dia jawab, sorga. Karena kita sekarang berada dalam Injil kasih karunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jim. Silakan Kapten Jendri memberikan closing statement. Terima kasih Pak Pastor Walda. Teknologi AI dan eskatologi kitab apokaliptik adalah tema yang mengajak umat Kristen untuk memahami kemajuan teknologi modern dalam terang nubuatan akhir zaman, tanpa mencampur adukan gereja dengan Israel, peralatan mesin atau robot dengan pribadi, dan teknologi canggih dengan karya penebusan Kristus bagi keselamatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapten Jendri. Selanjutnya ini pemungkas ini. Biasanya kalau di depan katanya Prof, itu seperti membuka jalan, yang terakhir ini pemungkas. Silakan Dr. Joni. Terima kasih. Saya justru ingin menyampaikan bahwa apa yang saya katakan adalah sesuatu yang perlu diuji. Saya mengatakan bahwa saya banyak menerima manfaat dari AI yang dikembangkan. Jadi Tuhan bukan hanya memakai saya untuk bisa membuat AI itu. Ternyata Tuhan Yesus melayakkan itu sehingga supaya saya juga bisa belajar dari itu. Saya sudah mengatakan banyak manfaatnya tentang AI. Saudara jangan terlalu percaya deh pada apa yang saya katakan. Yang saudara harus lakukan adalah buktikan apa yang saya katakan. Supaya nanti kalau saudara sudah buktikan, saudara bisa menilai apakah yang saya katakan benar atau tidak. Tetapi saya ingin katakan, saya mengalami kemajuan, dan kemajuan. Uji apa yang saya katakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bravo and wow, gitu ya, amazing. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan segera tutup pertemuan pertemuan kita di Zoom ini, dan sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber, dan juga kami mau menyampaikan terima kasih untuk Ibu Steri Tangkilisan di Amerika yang sekarang ini mereka tidur ini Pak. Tadi waktu kita mulai jam 7 di sana itu sudah pukul 3 pagi. Dan mungkin pukul 6 ini ya. Kalau Steri masih bangun, terima kasih kami sampaikan karena yang kami gunakan ini adalah link. Jadi kegunaan internet penggunaan internet AI, bahkan ini mungkin salah satu ya Pak John. Ini dari keluarga Tangkilisan Ibu Steri yang ada di Amerika. Nah, kami juga menyampaikan terima kasih untuk semua partisipan ya, yang tadi kalau tidak salah berjumlah 28. Oke,
kita akan segera tutup dan silakan Pastor Ben Yanis menyampaikan doa penutup. Terpujilah Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan sepanjang malam ini kami boleh ambil bagian berdiskusi, membicarakan banyak hal tentang kemajuan teknologi, khususnya intelijen artifisial yang bisa kami manfaatkan untuk mensupport pelayanan rohani yang sedang kami lakukan. Gereja lokal masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena malam hari ini kami diberikan kesempatan sekaligus berkati lewat pemaparan 3 narasumber yang dalam kapasitas mereka masing-masing boleh memberikan pencerahan bagi kami. Kami menyadari bahwa kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang memberi manfaat, bukan hanya AI, tetapi semua kemajuan teknologi yang dalam peradaban manusia yang sekarang di depan mata kami itu memang benar-benar diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi manfaat dalam hal khusus sesuai dengan tujuan ketika mereka diciptakan atau dibuat. Dan khususnya untuk AI dalam kemajuannya ini boleh bahkan sudah kami gunakan dalam menunjang pelayanan kami sampai saat ini. Terima kasih. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan kami, ini punya tujuan khusus. Dan kami percaya dalam kapasitas kami masing-masing, dalam kehadiran kami secara pribadi, di dalam gereja kami masing-masing, bahkan dalam misi-misi pelayanan yang di mana kami terlibat, dan memberkati. Kiranya kami hadir dan di sana kami menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk membantu, menolong, bahkan meneruskan kabar Injil keselamatan. Kami berdoa untuk 3 narasumber kami, bahkan semua partisipan dalam aktivitas pekerjaan yang kami lakukan setiap hari, bahkan dalam aktivitas pelayanan kami sudah menyerahkan kiranya semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi pribadi kami, bagi keluarga, bahkan dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk waktu yang Kau berikan malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan mungkin sebagian dalam aktivitas, sebagian langsung beristirahat. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Izinkan kami di kesempatan berikut di hari Minggu depan, kami masih boleh bersama-sama, belajar bersama-sama melalui Grace Ministry online yang kami lakukan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Amin.